bahasa Arab, mahat-mahat bahasa Arab yang bekerja sama dengan Muhammadiyah di bawah dulu di bawah ASEAN apa ya Charity Foundation gitu. Nah, ada teman-teman yang berada di AMCF, ada yang berada di luar AMCF. Nah, kami bisa mengkonversi keduanya, baik dari AMCF maupun di luar AMCF. Nah, mata kuliah di IKT itu ada tiga, teman-teman. Satu mata kuliah dasar, dua mata kuliah wajib, tiga mata kuliah pilihan. Yang teman-teman bisa konversi adalah mata kuliah dasar dan mata kuliah pilihan. Sedangkan mata kuliah wajib harus diambil di IKT, gitu. Nanti lebih lanjut, teman-teman bisa melihat template yang kami bagikan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengambil mata kuliah dasar, mengkonversi mata kuliah dasar dan mata kuliah pilihan. Sedangkan mata kuliah wajib harus diambil di IGT. Dan jumlahnya berapa mata kuliah wajib itu? Mata kuliah wajib ini jumlahnya hampir em, sekitar mm, 46, 46 SKS gitu. Jadi kami bisa mengkonversi maksimal di angka 100 SKS gitu ya teman-teman. Tapi apakah setiap orang itu sama mendapatkan konversinya? Tidak. Tergantung dari kemampuan yang dia miliki, tergantung dari em, ijazah yang dia miliki, tergantung dari mata kuliah yang dia pernah ambil di pembelajaran sebelumnya. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, em, sedangkan untuk AMCF, karena AMCF itu berada di bawah Muhammadiyah, sekarang join dengan Muhammadiyah, sehingga ada beberapa hal yang kemudian kami em, sepakati dengan AMCF, kemudian akan ada beberapa perolehan, gitu, yang dari AMCF. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin berasal dari non AMCF, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini untuk konversi kebijakan konversi AMCF. AMCF itu 52 SKS kami akui, kemudian bisa ditambah dengan sertifikat tahfidz. Jadi sertifikat tahfidz yang teman-teman pernah hafal, pernah pernah memperoleh ijazah di situ, maka itu bisa kami tambahkan untuk diakui. Jadi di IKT itu ada 5 mata kuliah tahfidz Al-Quran. Juz 1, 2, 3, dan 29, 30. Kalau itu sudah dipenuhi, maka teman-teman AMCF bisa mendapatkan 60 SKS. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang teman-teman non-AMCF? Teman-teman non-AMCF silahkan mengeluarkan atau silahkan menunjukkan bukti konversi mata kuliah dengan berbagai bukti yang teman-teman punya. Apa saja? Kalau teman-teman bisa menyampaikan bukti eh, apa namanya mata kuliah, mungkin silakan ditunjukkan. Kalau teman-teman bisa menunjukkan sertifikat tertentu, silakan ditunjukkan. Kalau teman-teman sudah mengajar mata kuliah itu, kemudian teman-teman bisa menunjukkan surat tugas, maka itu juga bisa diklaim gitu. Jadi prinsipnya semua yang teman-teman sudah pernah lakukan bisa kami bantu untuk kami konversi ke dalam nilai yang ada di IKT gitu. Sehingga karena ini sangat tergantung dengan kemampuan atau eh, kepemilikan masing-masing individu, maka antara satu orang dengan orang yang lain tentu saja akan berbeda hasilnya gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah nanti Bu Alfi coba sampaikan, coba saya perlihatkan eh, cara masuknya, cara mendaftar dan sebagainya. Selanjutnya adalah ini yang sering ditanyakan. Kalau misalnya
kita ngambil RPL di IKT, Bu, kapan kita akan bisa lulus? Berapa tahun kita akan bisa lulus kita? Nah, lagi-lagi jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuai dengan berapa mata kuliah yang teman-teman dikonversi dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa eh, mengatur strategi dengan ketika nanti udah diakui, maka nanti teman-teman eh, bisa memperlihatkan atau mengatur strategi bagaimana caranya untuk lulus dalam waktu yang cepat gitu. Dan perlu menjadi maklumat bersama bahwa RPL itu syarat RPL dan memperoleh PIN, ijazah yang berPIN itu minimal 1,5 tahun atau 3 semester di IGT. Jadi kalau teman-teman mendapatkan konversi yang banyak, maka teman-teman harus tetap mengikuti 1,5 tahun atau kira-kira 3 semester untuk bisa lulus dari IGT. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin ya, pernah mengikuti atau pernah tahu ada program RPL di universitas tertentu yang dia bisa meluluskan kurang dari 1,5 tahun, sepertinya saya bisa pastikan bahwa program itu program eh, tidak resmi gitu. Karena kalau resminya sesuai dengan aturan negara berada di eh, kampus yang baru itu minimal 3 semester atau 1,5 tahun. Nah, nanti kalau udah diketahui, maka silakan mengatur strategi agar bisa lulus tepat waktu. Terus kemudian IPK harus 3,8 agar dapat ambil SKS maksimal. Jadi teman-teman harus memastikan nilainya atau IPK-nya 3,8 agar setiap semesternya teman-teman bisa mengambil SKS maksimal. Kemudian persiapkan sempro dan skripsi. Nah, itu kira-kira teman-teman yang harus teman-teman pastikan, harus teman-teman persiapkan terkait dengan program RPL. Sekarang saya akan memperlihatkan, mungkin ini beberapa di antara teman-teman udah ada yang mendaftar, nggih. Saya lihat di di apa namanya di di web cukup banyak yang sudah mendaftar, tapi belum berlanjut gitu. Jadi mohon nanti eh, segera teman-teman selesaikan itu. Nah, gimana cara mendaftarnya, Bu Alfi? Cara mendaftarnya di sini. Teman-teman akan masuk dari My RPL. Nah, My RPL ya teman-teman. Jangan masuk melalui ODS. Jangan masuk melalui ODS UMS. Salah. Harus masuk melalui My RPL UMS. Nanti teman-teman akan bertemu dengan pop up yang seperti ini. Ini adalah dua hal yang berkaitan dengan jalur RPL, baik itu perolehan kredit maupun transfer kredit. Nah, teman-teman kalau pengen tahu benar em, gimana langkah demi langkahnya, teman-teman bisa cek ini cek tutorial pendaftaran khusus IKT di sini. Gitu. Kenapa ada khusus IKT? Iya, karena program RPL itu tidak hanya di IKT, teman-teman, tapi bisa di PG PAUD dan olahraga, ya. Jadi POR, ya, pendidikan olahraga. Sehingga teman-teman harus pastikan teman-teman nanti mengkliknya adalah IKT, gitu. Nah, kemudian teman-teman akan login. Nah, di sini teman-teman akan melihat progres maupun apa yang teman-teman bisa konversi. Ini nanti namanya sesuai dengan nama teman-teman semuanya. Teman-teman silahkan mengisi dengan baik
gitu. Dan nanti di sebelah kirinya, karena ini dashboardnya admin ya, mohon maaf. Jadi punya teman-teman nanti isinya ada dashboard, ada konversi, dan ada eh, apa namanya pembayaran gitu. Nanti teman-teman ada tiga itu gitu. Jadi karena punyanya admin jadi lebih banyak. Nah, setelah nanti teman-teman mengisi data diri dengan lengkap, maka nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan cara membayar tagihan. Jadi ada tagihan di paling bawah situ. Nanti di paling bawah sini ada tagihan gitu. Tagihannya itu sebesar 450. Di situ juga sudah ada cara untuk membayarnya gitu. Kemudian nanti teman-teman akan lihat di situ. Nah, setelah teman-teman membayar, teman-teman baru bisa mengkonversi mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini mata kuliah yang ditawarkan. Nanti setiap mata kuliah ini teman-teman bisa cek dengan ini mata kuliah isinya apa ya gitu. Kan untuk bisa mengkonversi kita harus tahu kayaknya saya pernah deh belajar ini gitu misalnya. Nah, itu em, teman-teman bisa klik di action ini. Nah, teman-teman di sini akan melihat apa aja yang dipelajari. Misalnya di mata kuliah Mufrodat Al-Quran itu teman-teman akan membahas tentang wujuh nadhair mustalahat. Kemudian menganalisa kata, kemudian menganalisa mustalahat Al-Quran, dan sebagainya. Nah, dari situ teman-teman baru bisa menentukan, ini kayaknya saya bisa deh gitu. Nah, bukan dengan cara saya bisa atau enggak gitu, tapi teman-teman harus bisa menyertakan bukti yang diminta. Baik itu bukti kerja, maupun sertifikat, maupun transkrip nilai. Gimana Bu Alfi kalau saya hanya punya satu aja, boleh silakan satu aja. Karena nanti akan kami nilai kembali, oh sekiranya teman-teman ini bisa nggak ya, gitu. Ini udah cocok belum ya, gitu. Jadi apapun yang teman-teman punya, silakan dimunculkan di sini. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah eh, apa saja, gitu. Misalnya teman-teman nanti akan ketemu dengan mata kuliah misalnya. Nah, contoh dari mata kuliah yang tidak dikonversi adalah Pancasila gitu teman-teman. Itu tidak boleh dikonversi. Misalnya tahfidz juz 1. Nah, oke. Tahfidz juz 1 ini yang menjadi capaian pembelajarannya. Maka silahkan memasukkan bukti kerja maupun sertifikat. Salah satu boleh, boleh. Jadi teman-teman mengajar tahfidz di pesantren tertentu misalnya, atau mengajar tahfidz di sekolahan tertentu, silahkan dilampirkan. Gitu. Mestinya kalau ngajar kan udah hafal ya teman-teman ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman mengisi semuanya, baru teman-teman akan mengajukan konversi. Nah, di kami, ketika udah mengajukan konversi, maka statusnya menjadi seperti ini. Ini mendaftar, mendaftar, mendaftar. Ini berarti belum lanjut. Nah, ini. Misalnya Mbak Lutfia Nur Saadah. Ini udah mengajukan konversi. Mbak Lutfia ini. Padahal belum ada sosialisasi ya Mbak ya. Kita lihat Mbak. Oke. Nah, nanti akan kami lihat kira-kira udah diisi belum nih gitu. Saya akan memilih asesor dan sebagainya. Dan kemudian kami nilai. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, prinsipnya adalah teman-teman nggak akan bisa berproses sampai dengan teman-teman membayar sejumlah biaya pendaftaran 450 untuk bisa mengajukan konversi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa melihat di tutorial tadi, nggih. Tutorial itu sangat jelas, sangat rigid, dan insya Allah teman-teman bisa mengikuti itu terus-menerus gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan selanjutnya teman-teman,
yang terakhir yang berkaitan dengan RPL adalah bahwa RPL ini satu program yang membutuhkan ketelitian dari kami. Sehingga kami yang nanti akan menjadi asesor, teman-teman dosen yang akan menjadi asesor, butuh ketelitian itu. Sehingga maksud saya itu nggak bisa diburu-buru dengan Bu, kapan keluar hasilnya dan sebagainya gitu. Jadi kami akan usahakan setiap bulan kami sudah atau di waktu-waktu tertentu kami akan melakukan konversi itu gitu sehingga teman-teman cukup mengikuti yang ada di dalam MyRPL tadi untuk mengikuti progresnya udah sampai mana. Apakah progresnya itu sampai dengan asesor atau kemudian teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menyanggah ya. Kalau teman-teman nggak puas, misalnya teman-teman mengajukan satu mata kuliah, Ulumul Quran misalnya. Nah, menurut asesor ini kayaknya belum memenuhi, maka teman-teman bisa menyanggah. Nanti di situ teman-teman ada sanggahan, teman-teman bisa menuliskan. Saya sangat, misalnya, saya sangat menguasai bab-bab tersebut misalnya. Nah, itu teman-teman bisa menyanggah di situ. Gitu. Sehingga akan ada komunikasi dua arah yang sangat baik, baik dari pendaftar maupun dari asesor dan admin. Sehingga kami akan, kalau ada sanggahan, kami akan melihat kembali kira-kira sanggahannya ini memenuhi atau enggak. Sekali lagi, eh, cara mengklaim mata kuliah bukan dengan perasaan, tetapi harus menunjukkan bukti fisik yang memadai. Baik itu transkrip nilai maupun ijazah maupun sertifikat yang seperti itu teman-teman. Wah, eh Gimana Ustadz Asrizal? Ini kalau ada yang bertanya atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Ibu Elvi atas pemaparannya yang Masya Allah luar biasa ya. Mulai dari informasi dasar tadi sudah beliau sampaikan, kemudian langkah teknisnya juga sudah beliau sampaikan, pun beliau juga sangat membuka dari ada sesangga ya, kayak daftar CPNS saja Bu ya. Oke. Oke. Nah, ya kan kawan, Ustadz Ustada, eh, tadi sudah sama-sama kita simak barangkali kan kawan masih ada pertanyaan atau bahkan Ustazah mau tolong apa namanya diulang tadi ada pertanyaan Ibu boleh di screenshot nah. Jadi pengen tahu langkah-langkah detailnya barangkali yang ada di Oke. tutorial masih belum detail misalkan. Nah, silakan kan ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya. Silahkan kami buka pertanyaan bisa raise hand menyampaikan langsung melalui apa namanya open mic atau bisa ditulis melalui eh, kolom chat ya atau sambil menunggu kawan-kawan barangkali ada. Oke, silakan bisa langsung raise hand nanti akan kami persilahkan atau sambil menunggu teman-teman bertanya ini sudah bergabung bersama kita Dr. Haris Nugroho selaku Kaprodi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dia juga membersamai kita pada malam hari ini. Monggo, Dr. Haris, barangkali ada arahan atau informasi pelengkap agar teman-teman satu-satu bisa lebih komprehensif dalam memahami program RPL. Nah, ini sudah ada pertanyaan, tapi kita simak dulu ya, Dr. Haris. Kepada beliau kami persilahkan. ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Azizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Terima kasih, ahlan wa sahlan semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini sedikit ingin memberikan apa ya mukadimah atau pengantar yang mungkin tadi sebetulnya di awal cuma karena saya
apa namanya tadi ada ini teknis ya, jadi mau apa pulang dari masjid itu ternyata kuncinya dibawa anak saya ke pasar malam, jadi nggak bisa masuk rumah saya. Jadi harus nunggu nyari-nyari anak saya dulu. Oke, eh, program RPL ini merupakan satu program yang luar biasa, yang dimana dalam program ini akan bisa mengkonversi, mengakui capaian pembelajaran yang sudah pernah antum tempuh ya, baik itu di Mahat Ali atau di program-program misalnya Mulazamah ya, eh, dengan catatan ya ini ada apa ada minimal berapa jam pembelajaran ya. Atau tidak hanya sekedar apa namanya pembelajaran, bahkan aktivitas pengalaman antum, misalnya antum pernah mengajar di mana ya, mengajar beberapa apa materi di ma'had ya, ngajar tahfidz atau ngajar nahwu, ngajar sorof, ngajar balaghah atau bahasa Arab atau apa. Nah, apa aktivitas ngajar ini juga bisa nanti dimasukkan ke dalam konversi yang bisa dijadikan ke SKS ya. Jadi tidak hanya sekedar apa materi yang pernah kita pelajari, bahkan materi yang pernah kita ajarkan pun itu juga bisa diakui sebagai eh, apa untuk mengisi SKS itu ya. Tinggal nanti ada persyaratan apa kalau mengajar itu ya, paling tidak SK mengajarnya harus bisa dihadirkan ya. Kalau misalnya belajar ya, maka nanti dari transkrip nilainya yang akan kita jadikan acuan untuk mengkonversi ya. Jadi ini Masya Allah, ini kesempatan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan ya. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman yang ada di Timur Tengah ya, dari Sudan, dari apa namanya, dari Mesir ya. Itu ada beberapa yang apa sudah semester 7, sudah semester 6, tapi karena apa namanya konflik dan lain sebagainya akhirnya bisa memperoleh apa bisa apa namanya mengikuti program RPL ini dengan melanjutkan paling tidak tiga semester seperti yang tadi disampaikan oleh eh, Bu Alfi tadi ya, atau Ustazah Alfi. Nah, program ini, jadi kita ini resmi diberikan izin ya untuk menyelenggarakan program RPL ini. Nah, untuk mengecek resmi tidaknya, sebetulnya ada satu web ya, webcam Dikbud ya. Mungkin saya share sebentar ya, Ustaz Azizal ya, saya share sebentar. Kalau antum pengen melacak kampus-kampus mana saja yang diberikan izin ya untuk menyelenggarakan program RPL ini secara resmi dan diakui oleh negara, dan nanti bisa langsung nilai antum yang terkonversi itu bisa masuk ke sistem penilaian dikti ya. Itu bisa dicek di Sierra ya. Sierra udah terlihat ya. Sierra kemdikti.saintek.go.id ya. Nah, ini kalau mau lihat ya di sini nanti bisa diketik ya, di sini di perguruan tinggi ini dicari misalnya Muhammadiyah Muhammadiyah Surakarta misalnya. Eh, Muhammadiyah Surakarta, kelebihan ya. Ini ya, Muhammadiyah Surakarta. Kemudian nanti eh, prodinya di ini ya, prodi Quran misalnya, sebentar. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian dipilih prodinya. Ini masih loading ya, sebentar saya refresh ya. Nah, ini untuk mengecek ya, apakah kampus tersebut benar-benar resmi menjalankan atau diberikan izin di dalam melaksanakan program RPL ya. Nah, ini Universitas Muhammadiyah Surakarta, ini bisa dipilih kampusnya.
Kemudian ini dicari prodinya di sini, prodi Quran dan tafsir misalnya. Nah, ini kita RPL ini sementara kita hanya S1-nya karena tadi dan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kalau mau RPL untuk S2 bisa tidak ya? Sementara kita belum mendapatkan izin untuk itu. Jadi baru S1 S1 IKT ilmu Quran, kemudian olahraga, kemudian PGSD ya, PGSD. Nah, ini bisa dicek ilmu Quran dan tafsir ya. Kemudian nanti di bagian cek kelayakannya kita klik ya, maka status kita adalah status memenuhi syarat akreditasi program ilmu Quran dan tafsir, memenuhi syarat akreditasi untuk penyelenggaraan RPL perolehan kredit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya eh, program RPL yang ada di IKT ini adalah merupakan program yang resmi, legal, dan mendapatkan izin dari Kemdikti Saintek ya, seperti itu. Kemudian tadi ada beberapa tambahan ya yang mungkin nanti juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk diskusi dan tanya jawab ya. Eh, satu ini ya, satu contoh ya nanti akan eh, ini satu contoh terkait dengan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi ya nanti ini ketika Mahat Ali Antum atau baik yang Mahat Ali yang di bawah AMCF atau Mahat Ali yang tidak di bawah AMCF, misalnya Mahat Ali yang ada di Ibnu Abbas atau Mahat Ali yang ada di mana misalnya tadi saya lihat banyak sekali, ada sekitar 80 75 sebenarnya yang mendaftar ya. Cuma tidak semuanya bisa hadir ya. Nah, ini contoh contoh template ya. Ini templatenya Ma'had Abu Bakar dan Ma'had Ali bin Abi Thalib, UMY ya. Ma'had Abu Bakar UMS dan Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY itu kan kurikulumnya sama. Dan beberapa yang bisa dikonversi adalah ini ya. Misalnya ilmu asbabun nuzul dan sebagainya, ini contoh. Ya, contoh beberapa misalnya ada usul fikih, ada pemikiran Islam, ada tahfidz. Nah, ini yang hijau-hijau ini tidak bisa dikonversi. Nah, mungkin nanti bisa di-share Ustazah Alfi, Bu Alfi, mengenai template tapi yang kosongan ya. Untuk apa? Untuk dicocokkan dengan mata kuliah yang ada di Ma'had Alinya masing-masing. Atau misalnya antum pernah mengajar mata kuliah apa misalnya mata kuliah usul fikih di pondok antum ya, statusnya antum mengajar dan ada SK-nya, maka itu SK mengajar usul fikih itu juga bisa digunakan untuk mengkonversi mata kuliah usul fikih ya. Kecuali dan ini beberapa yang warna hijau ini nanti tidak boleh dikonversi karena ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh di program IKT ini. Nanti semuanya akan ditotal ya, dan kita bisa sampai maksimal 70% yaitu di sekitar 100 SKS, 100 SKS. Mungkin itu sedikit tambahan dan ada juga terkait dengan biaya ya. Biaya itu kita ada satu aturan yang ini merupakan aturan yang bersumber dari surat keputusan rektor ya, terkait dengan pembiayaan program RPL ya, pembiayaan program RPL. Ini ya pendaftaran 450, dana pengembangan ya. Ada tiga ini ya klasifikasi ya. Yang pertama umum ya, yang kedua Aisyah dan Muhammadiyah, maksudnya ini adalah merupakan kader Aisyah dan Muhammadiyah yang memang nanti bisa ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari tokoh dan dia memang aktif ya, bukan hanya nggak aktif di Muhammadiyah kemudian tahu-tahu minta surat rekomendasi dari tokoh Muhammadiyah enggak, tapi dia betul-betul punya track record, dia aktif di Muhammadiyah entah itu sebagai PCM atau PRM atau PWM ya. Nah, ini kader-kader seperti itu ya, atau di misalnya di Kokam gitu atau itu bisa ya. Mohon izin Ustadz Haris, layarnya belum terlihat Ustadz. Belum terlihat. Sebentar.
Ya, berarti ini kawan-kawan sekaligus menjawab pertanyaan pertama terkait biaya ya. Yang pertanyaan pertama terkait biaya dari Mbak Asyifa. Barangkali sekaligus ini terjawab yang Sudah apa yang kelihatan disampaikan. belum? Gelap Ustaz, hanya hitam yang saya lihat. Ya. Eh, Nah, sudah terlihat Ustaz. Oke, Ya. ini tuh jadi untuk pendaftaran semuanya sama, baik yang umum, Aisyah, Muhammadiyah ataupun AMCF. Kemudian dana pengembangan ini kan ada 4.300.000. Nah, ini untuk umum tetap dibayarkan full. Untuk kader Muhammadiyah, dia sebagai apa ya aktif di PCM atau PRM atau pemuda Muhammadiyah atau Kokam ya, kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari tokoh Muhammadiyah, nah ini nanti ada kebijakan 100% dari Pagu, artinya dia nol ya. Dan khusus dari Ma'had yang di bawah AMCF seperti Ma'had Abu Bakar di UMS ataupun Ma'had Ali bin Abi Thalib yang ada di UMY ataupun Ma'had-Ma'had yang lain yang di bawah AMCF itu diberikan apa namanya diskon 50%. Begitu juga nanti ini mengenai biaya per SKS-nya, dan untuk konversi ini biayanya apa eh, sama ya, baik umum Aisyah maupun Muhammadiyah maupun AMCF. Ini sedikit gambaran terkait dengan biaya, dan sebetulnya ini sudah ada di apa namanya flyer. Nanti kita share flyernya ya, kita share flyernya terkait dengan pembiayaan ini, dan kurang lebih eh, biaya itu ketika misalnya ada yang tidak mampu membayar secara total di awal ya, maka itu bisa diberikan keringanan oleh UMS untuk dibayarkan 2 kali ya, 2 kali mungkin di awal ataupun kemudian nanti jarak di akhir semester atau berapa itu nanti bisa dikomunikasikan dengan bagian keuangan. Intinya diberikan toleransi dibayarkan dua dua kali ya. Jadi tafadhol dimanfaatkan program ini, dan ini Masya Allah bisa menjadi sarana untuk mempercepat antum, sehingga ketika antum sudah kuliah di Mahat Ali, sudah hafal Quran, bahasa Arabnya sudah pernah belajar ini itu ya, usul fikihnya, ulumul Quran, ulumul hadis, antum sudah pernah ya, antum ketika mau mendapatkan apa S1 itu tidak perlu mengulang dari awal, tapi tetap harus menyelesaikan SKS yang masih tersisa ya dari hasil konversi. Dan terus terang tadi disampaikan sama Ustazah Alfi bahwasanya masing-masing pesantren, masing-masing Mahat Ali, masing-masing orang itu nanti hasil konversinya itu beda-beda ya, beda-beda tergantung apa berapa mata kuliah yang sinkron dengan mata kuliah yang kita kita miliki ya. Maka alangkah baiknya mungkin nanti juga bisa di apa disampaikan ke para mudir, para pimpinan Mahat Ali ya, kalau bisa menjalin hubungan kerjasama atau MOU dengan IKT. Jadi Mahat Ali mana melakukan MOU atau kerjasama dengan kita untuk apa? Untuk sinkronisasi kurikulum ya, mungkin perlu disinkronkan, ada ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, usul fikihnya, balaghahnya, nahwunya dan sebagainya, itu perlu disinkronkan. Nah, kalau sinkron apa? Ya, ketika sudah kerjasama dan sudah melakukan sinkronisasi ya, maka hasil yang akan dikonversi itu nanti akan lebih maksimal. Misalnya dengan waktu 2 tahun ternyata bisa terkonversi 60 atau 70 SKS, sehingga dia hanya perlu ya, kalau sudah 60 70 SKS dia hanya perlu 4 sampai 5 semester untuk bisa menyelesaikan S1. Apalagi sekarang itu ada aturan bahwasanya untuk menyelesaikan S1 itu kita tidak harus menulis skripsi. Ya, meskipun jalur skripsi masih masih terbuka lebar ya, tapi juga bisa melalui OBE. OBE itu antum menulis artikel ilmiah, kemudian diterbitkan di jurnal ilmiah, ya di jurnal nasional ya. Maka ketika terbit itu, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai pengganti skripsi. Artinya ini Masya Allah ya, aturan-aturan yang bisa memudahkan dan mempercepat antum untuk bisa menyelesaikan
S1. Mungkin itu Ustadz Astizal sedikit dari tambahan dari saya. Mungkin nanti selanjutnya bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Baik, terima kasih Dr. Haris atas penjelasannya, ya, Masya Allah luar biasa. Oke, langsung saja Ibu Alfi dan Ustadz Haris menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Masya Allah sudah banyak sekali, ada 11 atau 12 ini. Ada 12 pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Oke, yang pertama Iya, melengkapi siap. pertanyaan dari Mbak Asyifa tadi ya terkait biaya konversi sudah disampaikan. Ada pertanyaan lagi, apakah masih ada tambahan uang gedung? Kemudian masih soal yang sama, atau ketika sudah diterima maupun belum, apakah ada beasiswa yang disediakan? Nah, mungkin ini dulu Ibu, mohon respon Oke. mungkin satu persatu supaya lebih mendalam barangkali. Monggo. Baik, nanti bisa ditambahkan Ustadz Haris ya kalau ada yang missing. Jadi teman-teman saya menyampaikan tentang kemungkinan beasiswa. Kalau beasiswa di awal itu nggak bisa teman-teman. Jadi udah lewat masanya dan itu harus reguler. Tapi kalau beasiswa ongoing, nanti ketika teman-teman udah jadi mahasiswa, kemudian ada beberapa beasiswa ongoing, itu bisa cukup banyak saya kira UMS mempunyai apa namanya tawaran beasiswa, baik beasiswa Bank Indonesia maupun beasiswa apa namanya alumni, ikatan alumni atau beasiswa Lazismu, jadi banyak gitu. Meski dengan syarat dan ketentuan yang sangat banyak nih. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak beasiswanya? Ada ketika nanti ongoing gitu. Dan biasanya salah satu syarat beasiswa itu adalah mengharuskan IPK 3,75 kalau nggak salah. Gitu. Jadi IPK-nya cukup tinggi gitu nggih. Jadi selama teman-teman belum mempunyai IPK ya belum bisa mencari beasiswa gitu. Karena salah satu syarat beasiswa harus mempunyai IPK yang baik gitu. Ngoten Ustaz. Terkait uang gedung Ibu. Terkait uang gedung tadi udah disampaikan Ustaz Haris ya. Uang gedung itu uang pengembangan. Jadi Oke. kalau teman-teman nyari uang gedung nggak ada Aha, adanya uang betul. pengembangan. Sudah, Oke, oke. sudah saya share di chatting itu ya di Oke, baik, baik. Baik, oke. Terima kasih, Bu. Soal selanjutnya dari Mabas UMS. Wah, ini tetangga kita. Nah, izin bertanya. Misal tidak memiliki sertifikat atau bukti tafid juz 1, 2, 3, apakah bisa mencantumkan bukti tafid juz yang lain? Oke, mohon maaf nggih. Jadi eh, bukti tahfidz itu harus sesuai dengan mata kuliah yang kami tawarkan. Gitu. Jadi kami mengharuskan 1, 2, 3, 29, 30. Jadi bukti tahfidznya harus itu. Tidak bisa diganti dengan 17, 18, 19 misalnya. Nggak gitu gitu. Jadi harus 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 Oke, berarti sesuai harus gitu. presisi sesuai yang diminta, Bu ya. Oke, baik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu Alfi dan juga Ustadz Haris, apakah ijazah pondok bisa untuk konversi nilai? Nah, ini pertanyaannya umum ini. Bagaimana? Atau Oh, mungkin iya, bisa iya. didetailkan dari Mbak Adisti Seviani. Iya. eh saya coba mau menjawab Ustaz. Jadi Mhm, Bu. ijazah pondok kan biasanya pondok itu mempunyai mata kuliah atau apa ya mata pelajaran ya mata pelajaran yang namanya sama tapi capaian pembelajarannya kan beda. Nah, apakah itu bisa digunakan untuk konversi nilai? Jawabannya nggak bisa Mbak Adisti, karena anak-anak pondok itu meskipun mereka mempunyai misalnya mata kuliah ulumul Quran, tapi kan capaian pembelajarannya hanya menghafal gitu misalnya, atau mengetahui lah minimal memahami. Nah, kalau di tingkat S1 itu kan
bukan cuma memahami, tapi dia harus bisa menganalisa, dia harus bisa mempraktekkan dan sebagainya gitu. Jadi tidak bisa menggunakan yang dari pondok, Mbak Adisti. Kecuali kalau Mbak Adisti ini mengajar di pondok gitu. Nah, kalau mengajar mestinya bisa. Jadi Mbak Adisti mengajar misalnya, Mbak Adisti mengajar mata kuliah Ulumul Quran di pondok. Nah, itu boleh dikonversikan. Nanti menggunakan SK dari pondok, surat mengajar dari pondok, dan mata kuliahnya gitu atau mata pelajarannya, mohon maaf. Mata pelajarannya. Nah, kalau gitu bisa gitu. Makatan Ustadz Azrizal. Oke, baik. Pertanyaan yang sama dari Mas Lukman Abdurrahman, ini terkait sertifikat TAFID yang tadi harus presisi. Nah, ini tidak ada, tapi pernah mengikuti lomba TAFID. Apa bisa itu Bu, untuk sebagai pengganti ijazah sertifikat TAFID tadi? Mengikuti lomba tahfidz dan ada sertifikatnya. Betul. Em, Coba nanti diajukan saja ya. Kami belum tahu apakah itu bisa atau enggak. Kami belum pernah menemui yang seperti ini. Tapi Monggo kami nanti, pernah ini Bu Alfi, kita pernah enggak. mengakui juri ya, juri dia sudah Oh, juri, hafal iya dan betul. pernah apa namanya, pernah menjadi juri lomba MTQ atau lomba tahfidz. Maka SK dia pernah menjadi juri dan dia juga sudah hafal itu, kita konversi sebagai mata kuliah tahfidz yang dia ujikan itu. Oh, enggak. Itu Nggih, tapi Berarti sertifikatnya juri nggih, Pak. Bukan anu nggih, bukan juri, peserta nggih. juri pernah. eh Nggih, juri. Mungkin nanti bisa kita musyawarahkan kalau memang Nggih, nggih. ini. Silakan diajukan, Mas. ya, ya, ya. Silakan Mas Lukman Abdurrahman diajukan ya. Tadi ada clue bahwa juri bisa, barangkali ada mensyafaati. Kalau Al-Quran itu kan mensyafaati Bu Alfi sama Ustaz Haris ya. Nah, barangkali gitu ya. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aisyah terkait teknis perkuliahan. Nah, apakah nanti full online atau hybrid? Kalau hybrid, nah itu kira-kira teknisnya seperti apa bisa diberikan gambaran? Monggo Ibu Alfi. Oke, nggih, nanti sistemnya hybrid ya, Mbak. Jadi hybrid itu adalah mengkombinkan antara online dan offline. Jadi tidak selamanya bisa menggunakan online full, tapi dia juga harus menggunakan online. Jadi biasanya itu tergantung masing-masing dosen, Mbak. Kadang ada dosen yang mensyaratkan pertemuan pertama, pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, dan pertemuan ke-14 itu harus datang. Ada yang eh, di apa namanya, di pertemuan keberapa yang lain. Tapi yang jelas untuk ujian harus dilakukan dan harus datang gitu. Harus dilakukan di tempat dan harus datang. Oke, Kata Pak Rizal. baik. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Mutiara Putri yang menanyakan juga terkait teknis perkuliahan. Oke, selanjutnya untuk bukti mengajar, ini pertanyaan dari Mas Husnul, maaf, bukan Mas ya, Husnul Khotimah, Mbak Husnul Khotimah. Untuk bukti mengajar, memakai surat tugas, apakah bisa? Oke, bisa menggunakan surat tugas nih, Ustaz. Surat Oke, tugasnya bukti mengajar mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu selama berapa lama gitu. Di oke, baik. SK-nya menunjukkan itu gitu. Ustadz Hmm. Asrizal nyun ngapunten. Ini Mhm. sepertinya saya nggak terlalu baik. Saya mohon izin untuk undur diri. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Haris, nyun ngapunten Ustadz Haris. Ya, insya Allah. Nggih, nanti kalau ada Oke. pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan di grup di grup WhatsApp teman-teman. Dan untuk pertanyaan apapun silahkan tanya di grup WhatsApp biar yang lain juga tahu gitu. Nyuwun ngapunten Ustaz Rizal, Oke, Ustaz baik. Haris. Terima kasih banyak Ibu Alfi Nggih. sampun menyempatkan
waktunya di Gini, sela-sela kondisinya. Insya Allah kami enggak. di sini semuanya turut mendoakan semoga Ibu Amin, lekas amin. diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin, 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 amin. amin, Allahumma amin. amin. Monggo Ini Ibu. mohon izin saya. Ya, Safakillah. Safakillah, Safakillah. Baik, insya Allah pertanyaan selanjutnya kawan-kawan akan direspon dan dijawab oleh Kaprodi langsung. Ya, mohon izin Ustaz Haris. Kita lanjutkan pertanyaan Nanti kalau selanjutnya ada dari. apa pertanyaan misalnya pengen ditujukan ke Bu Alfi, mungin lebih nyaman sama Bu Alfi nggak apa-apa. Nomornya saya share di itu yang di kolom chat itu. Nih, tafadhol dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya terkait ini pertanyaan dari Din Salim. Izin bertanya, apakah pengalaman kerja itu harus yang sebidang dengan jurusan atau pekerjaan apa sih yang bisa dikonversi? Mungkin ini persis seperti tadi ya, surat tugas tadi ya, Ustaz Haris ya. Ya, surat Sudah tugas tentu atau SK barangkali ya. mengajar. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan dari Mas Bambang. Apakah bukti yang ditunjukkan dalam konversi harus spesifik dengan pelajarannya? Oh, Misalkan pelajaran Nahwu Quran, kita tidak pernah belajar Nahwu Quran, tapi menguasai ilmu Nahwu. Nah, ya. ini apakah bisa usah dikonversi? Boleh, boleh. Jadi eh, untuk mata kuliah yang akan dikonversi itu namanya tidak harus plek ya. Yang penting apa? Yang penting isi atau materi yang di dalamnya itu substansinya adalah sama. Ya, meskipun ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya Nahwul Quran itu nanti akan banyak implementasi di apa di ayat-ayat Al-Quran ya, menganalisis kaidah-kaidah nahwu dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Tapi pada ikatnya ketika misalnya antum sudah pernah mempelajari nahwu dan juga di dalamnya ada contoh-contoh kata termasuk juga ada contoh dari Al-Quran meskipun namanya bukan nahwu Al-Quran, maka yang seperti ini ya itu bisa ya diakui atau dikonversikan ke mata kuliah yang ada di EKIT. Artinya tidak harus namanya itu sama plek, nggak harus. Tapi yang penting sudah nyerempet dan substansi mata kuliahnya itu sama ya. Nah, meskipun ada sedikit perbedaan maka itu tidak ada masalah. Oke, baik. Ya, betul sekali ya untuk Mas Bambang ya, Mas Bambang bahwa terkadang memang nama mata kuliah itu berbeda dengan mata pelajaran yang ada di pesantren kita atau mat ali kita sebelumnya. Contoh misalkan tafsir maudhu'i. Di IKT kan ada namanya tatbik, tafsir maudhu'i. Ada kata tatbik, tapi selagi substansinya sama itu bisa begitu, Sataris ya. Ya, Ya. ya, Oke, kasih. Selanjutnya adalah dari Mabas UMS lagi. Avanus saya bertanya, apakah program ini bisa menggunakan beasiswa KIP? Dan apakah ada beasiswa yang mengcover semua biaya pendidikan di program ini? Ya, mungkin yang kedua tadi sudah dijawab ya. Terkait beasiswa KIP, apakah bisa dipakai untuk program RPL ini, Ustaz? ya. KIP itu bisa digunakan untuk mahasiswa baru yang memang dari awal. Ya, selama ini kita belum pernah apa namanya menggunakan KIP itu untuk program yang RPL ini. Tapi kalau untuk mahasiswa baru itu bisa dan banyak contohnya mahasiswa kita yang masuk lewat program itu, beasiswa program itu. Oke, baik. Dari Mbak Aida Marfuah, ini sudah dijawab oleh Ibu Alfi langsung melalui kolom chat ya, terkait kapan mulai perkuliahan. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Usman juga sudah dijawab terkait SKS dari alumni MAT MCF. Insya Allah bisa. Tapi beliau menanyakan kembali, saya ulang pertanyaan supaya lebih jelas ya. Pertanyaan dari Mas Usman, untuk SKS alumni Mahat AMCF, masuknya umum atau kader Gini di sama Nina. Muhammadiyah? Ibu Alfi Oke, sudah menjawab Kayaknya biasanya AMCF kamu masuknya. sama. Nah, Dia panjang. kemudian beliau bertanya, berarti yang 76.000 per SKS ya? Betul Sat ya? Atau nanti bisa di cross check lagi tadi di iya. daftar tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Robbani Kholis. Apakah mata kuliah yang tadi ditunjukkan
yang berwarna hijau bisa di-share ulang. Sedang ya. Sudah saya share di kolom chat ya. Oke, baik. Kemudian untuk gelombang berikutnya apakah masih dibuka pendaftaran mahasiswa RPL gitu MS? Terakhir pendaftarannya tanggal berapa, Ustadz? Hmm. Terakhir pendaftarannya sebagaimana yang sudah saya sampaikan yang ada di eh, oh belum tercantum di brosur ya. Jadi sama ya. Pendaftaran RPL itu sama dengan pendaftaran mahasiswa reguler Reguler. ya. Hanya saja nanti eh, kalau yang RPL ini misalnya kok masih apa masih ada tambahan dan kita eh, bisa nego dengan bagian pendaftaran, maka itu bisa kita terima. Ya, artinya ini bisa melewati masa apa namanya masa deadline pendaftaran yang reguler itu, ya. Eh, tapi sebisa mungkin apa namanya sebelumnya sudah selesai. Jadi kalau pendaftaran reguler itu kan terakhirnya tanggal 30 Agustus ya. Ya, maka diusahakan sebelum 30 Agustus itu sudah melakukan paling tidak sudah daftar ya, meskipun konversinya nanti masih belum selesai, nggak ada masalah, nanti akan kita pandu, tapi biasanya nanti akan kita berikan briefing bagi yang belum menyelesaikan konversi untuk menyelesaikan dengan segera sebelum tanggal 30 ya. Karena kalau yang RPL ini nanti masih ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah hasil konversi itu akan kita teruskan ke bagian BAA, ya, bagian akademik, supaya nilai yang sudah terkonversi itu bisa diteruskan ke pangkalan dikti ya. Sehingga nanti NIM antum, kemudian nilai antum semua sudah terekam di saya. Tapi itu kan butuh proses ya. Makanya sebisa mungkin sebelum tanggal 30 Agustus itu diusahakan sudah selesai melakukan pendaftaran dan konversi. Tidak hanya daftar, tapi juga mengkonversi mata kuliah yang sudah pernah dipelajari yang sinkron dengan mata kuliah yang ada di IKT. Sedangkan ketika misalnya ketika melakukan konversi kok ada yang ragu nih apakah ini bisa dikonversi atau tidak ya, maka nanti akan kita share grupnya ya, mungkin kita japri satu-satu yang sudah register di Google Form kemarin, akan kita japri, akan kita masukkan nomor antum ke grup calon pendaftar RPL, di mana dalam grup itu nanti akan kita edukasi, kita berikan briefing misalnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kendala apakah mata kuliah ini bisa dikonversi dengan ini, apakah mata kuliah yang ini bisa dikonversi dengan ini, ya seperti itu. Karena pada tahun sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ini bisa nggak ya dikonversi, ini bisa nggak ya dikonversi, ya seperti itu. Maka mungkin bisa komunikasi lewat grup yang insya Allah nanti akan kita bagikan grupnya. Mungkin itu, Zat. Oke, terima kasih Ustaz sudah memfasilitasi ya teman-teman. Barangkali penasarannya itu masih banyak Ustaz. Nah, nanti bisa tertuang di grup tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Khairatun Hisan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Misal mendaftar menggunakan ijazah Ma'at Ali dengan kategori umum, maksudnya non Muhammadiyah, apakah kemudian bisa memasukkan surat rekomendasi juga dari Muhammadiyah atau Aisyah? Fadal, Maksudnya dari silahkan diikhtiarkan ya. Nanti akan kita review ya, termasuk akan kita musyawarahkan dengan pihak pimpinan ya, apakah nama ini dengan rekomendasi dari ini ya, apalagi kalau dia aktif di sini, apakah bisa mendapatkan peluang potongan yang 50 atau bahkan 100% itu. Nggak ada masalah, dicoba saja, nanti kita akan musyawarahkan dengan pimpinan, karena yang memutuskan itu nanti pimpinan ya, di luar yang sudah baku tadi ya, ketika misalnya ada
dia bukan anggota PCM nih, bukan anggota ini dan dari Mahat Ali yang non Muhammadiyah, tapi dia misalnya pernah aktif dan dapat rekomendasi dari tokoh, ya silahkan aja dicoba. Nanti akan kita lakukan screening dan juga kita ajukan ke pimpinan. Kalau memang diterima untuk dipotong 50 atau 100, maka nanti akan dipotong secara otomatis oleh bagian keuangan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Wais Faruqi. Oh, ini detail banget ini. Yang pertama adalah ini kasus ada beberapa madah yang dipelajari di Ma'had, akan tetapi di IKT itu terbagi menjadi beberapa mata kuliah yang terpisah. Contoh Ulumul Quran, Ustaz. Ya, itu kan satu mata kuliah atau satu pelajaran yang besar. Akan tapi di IKT itu kan dipecah-pecah menjadi Asbabun Nuzul, Tarikh Quran. Nah, tapi setelah dibaca kompetensi dasarnya itu cocok dengan bab-bab yang sudah dipelajari. Nah, ini seperti apa Ustaz, teknis konversinya? Ini pertanyaan pertama. Ya, ini sempat menjadi perdebatan di antara para reviewer ya. Karena ini hampir setiap tahun ada. Hampir setiap tahun ada. Jadi satu mata kuliah dikonversi di beberapa mata kuliah karena memang babnya itu sama ya. Ya, kemudian ada beberapa yang kita tolerir, ya, ada beberapa yang kita coret ya. Nah, nanti silahkan aja. Silahkan ketika memang babnya sama ya, silahkan untuk dikonversikan ya. Nah, nanti akan kita nilai. Makanya di situ kan di apa setelah antum mengkonversi itu kan nanti akan ada asesor untuk menilai dan mereview. Nah, ketika menilai dan mereview itu kita akan eh, menjumpai banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ada di antara mereka yang kita kita loloskan, ada beberapa yang kita ambil ambil satu atau dua mata kuliah saja yang bisa terkonversi. Ya, jadi nanti ini apa namanya? Silahkan dikonversikan. Nanti yang menentukan kita apakah apa satu mata kuliah itu bisa apa namanya bisa mencakup dua mata kuliah karena memang babnya kompetensi di dalamnya itu sama ya. Silahkan Baik. dikonversikan, nggak ada masalah. Nanti akan kita review. Ya, intinya sudah ada petugas untuk mereview gitu Ustaz ya. Ya, termasuk nanti kita akan hubungi, makanya di bagian apa namanya di bagian pendaftaran itu, ketika antum memberikan informasi nomor WA itu jangan sampai nomor WA abal-abal. Karena apa? Karena itu nanti akan kita gunakan untuk mengkonfirmasi ketika kita melakukan review, kok ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada calon mahasiswa nih. Ya, makanya kita akan hubungi langsung ya. Dan itu banyak sekali kita lakukan ketika melakukan proses review. Misalnya dulu kitab yang dipakai apa saja kita konfirmasi, kemudian babnya apa, berapa lama ngajinya, sistemnya bagaimana. Nah, itu untuk konfirmasi ketika memang layak untuk apa namanya untuk mendapatkan konversi ke mata kuliah yang dituju, maka kita akan loloskan itu. Ini baik. Masih dari penanya yang sama untuk hafalan Quran. Sewaktu di Mahad tergabung dalam madah Quran yang mana turut mempelajari tajwid dan hafalan, apakah itu juga bisa disertakan, Ustaz? Ya, bisa. Bisa. Selama ini ada beberapa yang apa aktivitas dia belajar Quran itu kan dibarengi dengan tajwid ya, dengan tajwid ya. Itu bisa kita konversikan meskipun ada beberapa yang kita uji ya, kita uji. Oh, ketika belajar tahfidz dia juga belajar tajwidnya, maka tajwidnya itu kita minta rekaman bacaan Qurannya terlebih dahulu apakah betul-betul sesuai dengan ilmu tajwid yang dia pelajari atau hanya sekedar pernah belajar tapi tidak sampai detail dan tidak bisa mengimplementasikan dari ilmu tajwidnya itu. Nah, ketika memang dia kok ternyata secara teori dia memang pernah belajar dan ketika prakteknya memang dia tajwidnya sudah baik, maka itu bisa kita konversi ke mata kuliah ilmu tajwid ya. Termasuk ilmu kiroat juga ya, ilmu kiroat yang mungkin pernah belajar kiroat apa
apa kiroah sab'ah atau dua macam kiroah misalnya, maka itu bisa kita konversi. Baik, nah ini pertanyaan terkait grup WhatsApp, Ustaz. Apakah betul nanti IKT yang akan menginvite teman-teman atau bagaimana, Ustaz? Insya Allah kita kita masukkan grup nanti. Ya, Oke, baik. Jadi nanti makanya teman-teman, kalau ada yang belum mengisi Google Form ya, tolong diisi lengkap dengan nomor HP-nya karena nomor HP itu nanti yang akan kita follow up, kita kirimi link grup ya calon pendaftar. oke, ya, baik, baik. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, apakah rekaman ini nanti akan bisa di-share atau bagaimana, Ustaz? Atau nanti komunikasi lebih lanjut melalui grup? Ya, nanti di grup aja. Nanti di grup aja Oke, kalau baik. memang bisa Nah, saya share di YouTube IKT, nanti saya share di YouTube IKT. oke, baik. Pertanyaan dari ini sampai berapa, Ustaz? Mohon izin waktunya. Masih ada pertanyaan beberapa, tinggal sedikit lagi. Boleh kita Oke, tuntaskan? diselesaikan saja. Oke, baik. Ustaz, apakah apa saja mata kuliah wajibnya? Tadi Sudah di-share ya. terdengar 46 Mas. Nanti akan di-share ya. Nah, dikarenakan Yang warna dari Mas itu, Bogir. yang warna hijau itu tidak boleh dikonversi. Yang warna hijau. PDF-nya tadi sudah saya share di kolom chat. Oke, baik. Oke, itu pertanyaan yang di kolom chat itu insya Allah sudah terbacakan semuanya. Monggo. Mungkin saya buka sekali lagi sekiranya masih ada dari teman-teman, barangkali masih ada atau kiranya cukup. Jadi insya Allah Mungkin nanti sekiranya. dicukupkan aja Ustaz karena udah jam segini. Oke, Selanjutnya baik, nanti baik. bisa Oke, lewat grup. oke, baik. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Insya Allah semuanya sudah terjawab. Adapun nanti sekiranya masih ada pertanyaan, kan bisa langsung sampaikan di grup atau mungkin bisa langsung japri tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Haris, bisa langsung ke Ibu Alfi barangkali atau nanti melalui grup silahkan insya Allah. IKT Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memfasilitasi teman-teman mulai dari pertanyaan, kemudian arahan teknis, sampai nanti melakukan review, sampai menghubungi. Nah, insya Allah kita sangat terbuka dan siap membantu teman-teman untuk mengikuti program RPL ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Haris Nugroho, LCMUD yang telah menyempatkan waktu memberikan penjelasan tuntas tentang program RPS. Semoga ini menjadi kabar baik dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya ingin bergabung dalam program RPL. Selanjutnya, kawan-kawan, kita sampai pada penghujung acara di malam hari ini yaitu penutupan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya yang mewakili dan memandu acara ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.